pakai setting baru. Niat sekali saya jadi YouTuber ya. Jadi enggak sih, sebenarnya bukan pangeran jadi YouTuber ya, karena ya aku benah-benah dan bikin setup seperti ini sebenarnya buat teman-teman, buat yang sudah jadi murid di kursus onlineku Wise Digital Course. Jadi aku bikin khusus setupnya seperti ini. Jadi kursus kalian akan seperti ini tampilan videonya, dan sekalian buat ngajarin video VA, jadi sekalian setupnya aku pakai begini juga gitu ya. Jadi pertama salam dulu, apa kabar semuanya. Minggu ke-8, apakah UTS-nya lancar, apakah gampang, gimana nilainya, apakah bagus. Jadi ya dinikmati karena kita sampai akhir semester, jadi dibiasakan pola hidup sehari-hari, terutama kuliahnya akan online dan banyak menggunakan internet dan gadget kalian ya. Lanjut aja langsung, nggak usah kebanyakan cincong ya. Kita akan bahas soal PA2 minggu ke-8. Kita akan mulai masuk ke aset tetap. Sederhananya, gampangannya ya, aset tetap itu ya kita bisa tahu kayak misal bangunan, gedung, kendaraan, mesin, komputer dan lain sebagainya, itu termasuk di aset tetap. Yang harus diperhatikan kalau di aset tetap itu ada tiga hal gitu ya, tiga yang utama. Yang pertama soal pengakuan. Jadi pengakuan ini layaknya semua aset lainnya gitu ya. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan. Jadi sekali lagi, harga perolehan ini harga beli plus biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sama si pembeli sampai si asetnya ini jadi ke tangan mereka, sudah siap tinggal dipakai. Yang kedua adalah karakteristik. Jadi kalau karakteristik ini nanti kalian harus bedakan. Misalkan nanti ada aset gitu ya. Pertama, kalian harus tahu asetnya ini bisa lebih dari 1 tahun apa enggak periodenya. Dipakainya bisa lebih dari 1 tahun atau enggak. Kalau di bawah 1 tahun masuk ke perlengkapan. Kalau di atas 1 tahun fix berarti dia peralatan. Yang kedua adalah apakah digunakan untuk keperluan produktif perusahaan sehari-hari atau hanya untuk memutar dana dalam artian investasi gitu ya. Jadi misal perusahaan beli tanah, nah tanahnya ini benar-benar akan dipakai buat dibangunkah atau hanya akan menjadi tanah ya udah dibiarin, nanti ketika ada suatu tahun, berapa tahun kemudian dijual, berarti itu untuk investasi. Jadi itu harus diperhatikan gitu. Ketiga, adanya depresiasi atau penyusutan. Jadi kalau dasar tetap itu pasti ada penyusutan. Gampang-gampangan sebentar gini. Penyusutan ini ada dua gitu ya, ada yang secara fisik, ada yang secara fungsional. Kalau secara fisik berarti memang ada kerusakan. Jadi misal kalian beli mesin terus ternyata nanti lecet, atau misal nanti ada kerusakan aus dan lain sebagainya, itu yang memang secara fisik kelihatan. Tapi kalau secara fungsional itu karena memang fungsinya sudah dipakai bertahun-tahun, jadi dari satu periode ke periode lain. Gampangannya kalau kalian beli HP nih pertama gitu, ini contoh yang paling gampang. Ketika kalian beli HP pertama itu pasti harganya masih katakanlah 4 juta gitu. Begitu kalian beli terus kalian pakai, pasti pelan-pelan harganya nanti akan turun. Nah itu berarti terjadi depresiasi. Jadi itu yang secara fungsional gampangannya seperti itu. Oke, langsung aku lanjut ke perhitungannya ya. Ini yang mungkin kalian bingungkan. Jadi kalau di aset tetap ini ada beberapa subbab yang harus kalian pahami perhitungannya. Yang pertama adalah soal lamsam. Lamsam ini pembelian gabungan. Jadi semisal kalian beli bangunan, itu sudah sama tanahnya. Jadi kalian bisa mencatat aset tanah dan mencatat aset bangunan. Harganya ini jadi satu langsung, nggak sendiri-sendiri. Nah ini ada perlakuan akuntansinya secara khusus. Gimana sih kita tahu gedungnya dicatat berapa, tanahnya dicatat berapa, gitu ya. Jadi pasti nanti ketika di soal akan kalian dapat informasi tentang nilai belinya, harga belinya. Ini aku kasih contoh membeli bangunan dan tanah senilai 4 miliar. Ini total dua-duanya 4 miliar. Nah diketahui harga pasarnya tiap aset. Kalau bangunan 1,5 M, tanahnya 4,5 M. Jadi ada harga belinya, ada harga pasarnya, ada fair value-nya, ketahui dua hal ini. Nah, gimana cara kita tahu gedungnya berapa, tanahnya berapa? Ada rumusnya. Jadi rumusnya kayak gini. Harga pasar per aset ini dikalikan total harga beli 4 miliar ini dibagi total harga pasar aset. Jadi harga pasar per aset ini kalian tambahkan 1,5 tambah 4,5 berarti 6 miliar. Ini kasusnya cuma 2 aset ya, mungkin nanti bisa jadi lebih dari 2 aset gabungannya.
Jadi langsung aku tunjukin cara perhitungan ya sudah seperti ini kayak tadi. Bangunannya kita tahu 1,5 M, ya kan? 1,5 M harga pasarnya dikalikan harga belinya 4 miliar dibagi 6 miliar ini pertambahannya ini tadi. Total harga pasarnya 1,5 tambah 4,5 6 M. Ini sudah ada rumusnya ya. Pun halnya dengan yang tanah 4,5 M harganya, harga pasar tanahnya dikalikan harga belinya 4 M dibagi pertambahannya 6 M. Jadi ketahuan bangunan 1 juta, tanah 3 juta. Ini kalau kalian tambah 1 tambah 3 nih sesuai harga belinya berarti 4 M. Nanti kalian akan jurnal seperti ini. Bangunannya 1 juta, 1 miliar, tanahnya 3 miliar. Ya kalau tunai berarti kas, kalau kredit nanti jadi utang 4 M. Udah gitu aja kalau lamsam gitu. Diingat-ingat kayak gini rumusnya untuk perhitungan lamsam. Lanjut soal depresiasi. Depresiasinya mungkin agak tricky nanti ya, karena ada beberapa metode, ada 3 metode yang akan kalian pelajari dan kalian pakai. Meskipun kalau di lapangan paling banyak akan pakai metode yang pertama ini, itu namanya straight line atau garis lurus. Straight line atau garis lurus. Langsung aku kasih contoh ya. Jadi nanti kalian akan dapat soal pasti informasinya seperti ini. Sebuah mesin memiliki informasi sebagai berikut. Dibelinya kapan? Ini aku buat 1 Januari 2014. Harga belinya berapa? 32 juta di sini. Diestimasikan masa manfaatnya berapa tahun? Itu estimasi manajemen ya. 4 tahun. Diestimasikan juga nilai residunya 7 juta. Ini juga estimasi manajemen. Jadi cara rumus perhitungannya, harga perolehan, harga tadi ini 32 juta ini dikurangi nilai residu, kalau ada nilai residu ya, kalau ada dikurangi dibagi jumlah tahunnya. Lanjut dan langsung aku kasih perhitungannya. Jadi 32 juta dikurangin 7 juta. Sorry, aku kurung dulu ya biar nanti salah. Dibagi 4 tahun. Berarti 6 juta 250 diketahui, berarti kita akan cari depresiasi per tahunnya dulu. Berarti per tahun ini bakal didepresiasikan, penyusutannya adalah sekian besarnya, 6 juta 250. Nah nanti pasti kalian disuruh buat tabel. Kalau disuruh buat tabel ya sudah gampang. Berarti nilai buku awal di tahun 2014 ya berarti sesuai harga belinya kan ya, 32 juta. Depresiasinya kita sudah tahu nih, 6250. Berarti berapa ya nilai buku akhirnya? Tinggal diselisihkan. Sekian ini tadi dikurangin ada penyusutan. Oh berarti 25750. Gimana cara kita 2015? Ya sudah, nilai buku awalnya kan berarti pakai nilai buku akhir kemarin dari yang tahun lalu. Ini dipindah ke sini, depresiasinya sama karena per tahun tetap. Sudah dikurangi lagi. Dan seterusnya nanti akan sama. Udah seperti ini. Gampangannya seperti ini. Jadi nanti kalian tahu nilai buku akhirnya setelah 4 tahun adalah 7 juta. Bener ya, 7 juta sesuai. Kalau misalnya nggak ada nilai residunya pasti harus 0. Gitu ya. Nah ini contohnya ketika dibelinya 1 Januari. Di awal tahun banget nih, jadi 12 bulan. Gimana kalau semisal pembeliannya ini 1 Oktober. Jadi di tengah atau akhir tahun. Nggak pas di Januari banget. Nah, ketika kalian menghitung depresiasi sama kayak bunga, diperhatikan bulannya. Kalau memang nggak full setahun, jangan dihitung setahun, gitu ya. Caranya gimana? Sama. Kalau depresiasinya kita akan tentukan karena sama ya. Depresiasi per tahunnya masih sama. Jadi aku copy dulu. Ini yang beda cuman belinya aja ya. Selain itu informasinya sama. Dibelinya 1 Oktober nih. Nilai buku awalnya adalah 32 juta. Gitu ya. Sesuai di sini. Nah, depresiasinya karena tadi kan dari Oktober, berarti cuma Oktober, November, Desember. Berarti cuma 3 bulan nih ada depresiasi. Caranya dari depresiasi per tahun kalian kalikan 3 bulan dibagi 12 bulan. Oh, berarti sekian 1562500. Kalian kurangi udah. Nah, untuk yang berikutnya tinggal kalian pakai dari yang nilai buku kemarinnya. Depresiasinya karena 2015 kan full, berarti dari Januari sampai Desember. Berarti diakuinya full. Terus dikurangin.
gini ya, dapat semua, terus nilai buku awalnya 2018 dari sini. Nah, sebentar, aku akan jelasin kenapa kok sampai 2018 gitu ya. Depresiasinya kan itu berarti tadi baru dari bulan Oktober, ya kan? Yang dari Januari sampai September, sisanya ini tadi berarti akan ikut di tahun berikutnya. Jadi kalau yang tadi ini cuma 4 tahunnya cuma sampai 2017 karena full, di sini kalian akan ada lebih 1 tahun itu untuk sisanya tadi. Dari Januari sampai Septembernya itu akan masuk ke tahun berikutnya. Jadi caranya depresiasinya adalah 6250 dikalikan 9 bulan Januari sampai September dibagi 12. Tinggal kalian kurangkan, ketemu hasilnya 7 juta juga. Gitu ya, jadi harus diperhatikan. Hati-hati kalau ada bulannya, dilihat dulu nih, ini belinya kapan nih. Lanjut, cara yang kedua adalah double decline. Jadi, atau kalau bahasa Indonesianya saldo menurun berganda. Declining balance juga boleh sama. Aku langsung tunjukin aja ya. Kalau rumusnya di double decline, ini BTW informasinya sama. Kalau di double decline rumusnya seperti ini. Ada beberapa pendekatan sebenarnya buat ngitung persentasenya. Jadi kita akan cari rate dulu persentasenya. Cuman ini yang paling gampang dari bukunya Warren ada. Kalian buka di bukunya Warren, ini ada. Aku ambil penjelasannya dari bukunya Warren. 100% dibagi jumlah tahun dikalikan 2. Jadi langsung aja ini kita ngitung rate-nya. Rate-nya adalah 100 dibagi jumlah tahunnya 4 tadi ya, dikalikan 2, 50. Berarti rate per tahunnya 50%, gitu ya. Nah, nilai buku awal langsung aja, nilai buku awalnya 32 juta. Rate-nya adalah 50% tadi, aku buat 0,5 gini aja ya. Nah, cara ngitung depresiasinya kayak gimana? Ini tadi 0,5, rate-nya dikalikan nilai bukunya. Sekian, berarti nilai buku akhirnya tinggal nilai buku awal kurang depresiasi, ya, ketemu 16 juta. Selanjutnya sama gini ya, terus rate-nya masih sama 0,5, tapi 0,5 dikalikan dengan nilai buku awalnya 8 juta, berarti 16 kurangi 8 juta, sekian, dan seterusnya akan sama. Nah, ini nanti setelah full semua selesai akan ketahuan hasilnya segini. Sebentar, aku tadi kelupaan. Kalau di double decline, nilai residu nggak diperhitungkan. Jadi ini diketahui kalau estimasi nilai residunya 7 juta. Percuma, nggak usah diotak-atik. Jadi akan dianggap 0. Dan memang ketika pakai double decline, karena biasanya pakai persentase, pakai koma-koma, jadi hitungan di nilai buku akhirnya biasanya akan agak kelebihan atau kekurangan, nggak pas banget. Jadi nggak apa-apa, memang hasilnya akan agak ganjel memang. Jadi nanti ketika di akhir tahun akan disesuaikan supaya 2 jutanya ini. Gitu ya. Lanjut aja langsung ke yang terakhir, production units atau unit of production, unit produksi. Jadi ini estimasinya memperkirakan pakai satu mesin nih, misal mesin itu itu kapasitasnya bisa buat berapa kali produksi sih, kapasitas maksimalnya berapa, per tahunnya berapa. Aku kasih contoh. Ini informasinya masih sama, 1 Januari 2014, harga beli sekian, masa manfaat sekian, nilai residu sekian. Nah, kalau di production units nanti dikasih tahu kapasitas penggunaan. Kapasitas maksimal 5.000 jam. Terus nanti di breakdown tahun 1 sampai 4. Tahun satunya 1.600, 2.800 dan seterusnya. Ini kalau kalian tambah pasti hasilnya 5.000. Itu ya, jadi kalian harus perhatikan. Pasti kalau ditambah hasilnya akan sesuai dengan maksimalnya. Gimana cara ngitungnya? Pertama, aku kasih tahu rumusnya dulu. Kalau rumusnya di production units, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi kapasitas maksimal. Dan ini nggak pakai jumlah tahun, pakai kapasitas maksimalnya. Ini dikasih tahu kapasitas maksimalnya 5.000 jam. Jadi awal kasih tahu gimana cara ngitung rate-nya dulu ya. Kita kan pakai rate. Jadi cara ngitungnya adalah 32.000. Harga perolehannya dikurangi 7 juta nilai residunya dibagi 5.000 jam kapasitas maksimal. Rate per tahunnya 5.000. Nah, 5.000 ini tadi akan kita kalikan sesuai dengan kapasitas per tahun. Jadi ini nilai buku awal 32 juta kan ya. Depresiasinya 5.600. Berarti ini 1.600. 8 juta. Sorry, ini berarti 32, sorry. Nah, berarti nanti ketika
nilai buku akhirnya tinggal dikurangin 20. Dan seterusnya akan sama. Ini depresiasinya rate per tahun 5.000 dikalikan tahun keduanya 1.800, berarti 1.800 dikurangkan. Dan seterusnya sama ya, nanti sama sampai akhirnya tinggal diulang-ulang lagi dan hasilnya pasti akan 7 juta sesuai nilai residunya. Jadi ya itu aja untuk aset tetap kali ini. Oh, sama revaluasi. Revaluasi ini sebenarnya nggak terlalu detail banget dibahas kalau di PA2 karena memang ini materinya berkaitan sama nilai wajar fair value dan itu akan lebih ditekankan di angka 1 yang pakai basisnya bukan etap, basisnya pakai PSAK. Jadi evaluasi nanti aja deh gitu ya perhitungannya. Cuma kalau secara konsep evaluasi ini adalah ketika kita nyatet misalnya nilai buku ini 24 juta nih ya, 24 juta. Ternyata nilai wajarnya si mesin ini adalah 30 juta. Nanti kita akan membuat penyesuaian, evaluasi dan value. Kita akan membuat penilaian ulang yang 24 juta jadi 30 juta. Kayak gitu. Jadi nanti bisa untung bisa rugi. Kalau lebih tinggi dari nilai wajarnya berarti untung, kalau lebih rendah berarti gitu ya. Gitu aja sih, tapi secara detailnya harusnya nggak dibahas di PA2 karena aku dulu nggak dapat evaluasi, maksudnya nggak detail banget. Aku baru belajar mengolah evaluasi ketika dia bersama. Jadi ya itu aja buat kali ini, semoga penjelasannya kalian bisa paham, bisa kalian ikuti. Sekali lagi feel free aja kalau mau tanya di kolom komentar, pasti akan aku jawab. Silahkan, gak usah malu. Oke, jadi ya itu aja. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Ciao.